Dengan kita mengkonsumsi obat, baik obat dari dokter atau obat herbal, jika menggunakannya dalam waktu panjang, ini juga mempengaruhi siklus haid kita. Dapat kelainan kelenjar tiroid. Nah, ini bisa diketahui dengan pemeriksaan kepada dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Herianti Latifah. Baik teman-teman, kali ini aku ingin menjawab lagi pertanyaan salah satu dari teman kita. Sebenarnya telah banyak yang bertanya, Kak, kenapa ya aku itu belum juga datang haid, padahal sudah pergi ke dokter, sudah melakukan saran-saran dari dokter dengan melakukan hidup sehat, kok haidku tidak datang juga. Nah, jadi ya teman-teman, ternyata ya teman-teman, dari berbagai sumber aku itu mencari apa sih yang bisa menyebabkan haid itu bisa tidak datang. Nah, jadi teman-teman, ternyata teman-teman jika telah melakukan pola hidup sehat, telah berkonsultasi kepada dokter, tapi tetap juga tidak haid, maka teman-teman harus berwaspada diri. Siapa tahu teman-teman itu terdapat faktor pencetus yang membuat haid teman-teman menjadi terhambat atau tidak datang sama sekali. Nah, mau tahu apa sih faktor pencetus tersebut, dan bahkan faktor pencetus ini harap diwaspadai ya teman-teman, karena bisa jadi faktor itu dari hal yang mungkin pencetusnya dari yang ringan, yang biasa, dan bahkan ada yang faktor pencetus yang cukup berbahaya. Nah, mau tahu kan teman-teman? Seperti biasa, sebelum nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang insya Allah berguna lainnya dari aku. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis komen di bawah ini. Kritik dan saran juga boleh tulis di komen di bawah ini ya teman-teman, karena demi perkembangan channel ini juga. Jadi ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin sudah melakukan konsultasi ke dokter atas masalah tidak haidnya, dan mungkin juga telah melakukan pola hidup sehat tapi masih juga haidnya tidak juga datang. Nah, buat teman-teman, mungkin faktor pencetus yang akan aku sebut ini adalah faktor pencetus yang dialami oleh teman-teman. Dengan mengetahui faktor pencetus telat haid ini, siapa tahu teman-teman bisa mengatasi keterlambatan haid yang teman-teman rasakan atau teman-teman alami saat ini. Nah, mau tahu apa sih faktor pencetusnya? Yang pertama yaitu stres. Nah, jadi ya teman-teman, setelah banyak sekali konten aku yang membahas masalah yang namanya keterlambatan haid itu sangat dipengaruhi oleh stres. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami keterlambatan haid, kalau bisa lakukanlah aktivitas-aktivitas yang bisa mengurangi stres. Mungkin teman-teman hobi belanja, boleh belanja. Buat teman-teman yang mungkin hobinya olahraga, ya boleh olahraga. Pokoknya lakukanlah tindakan-tindakan yang bisa meminimalisir pemikiran-pemikiran yang mungkin mengganggu pemikiran Anda ya. Karena stres ini sangat mempengaruhi terhadap hormon yang mempercepat datangnya haid. Pencetus yang kedua telatnya datang haid yaitu kelelahan. Nah, jadi teman-teman, sama juga sudah berulang kali aku menjelaskan masalah kelelahan atau kecapean. Kecapean ini sangat mempengaruhi sekali siklus haid, bisa tidak teratur atau bahkan tidak haid sama sekali, karena kita mungkin fisik kita terlalu capek, sibuk bekerja tanpa memikirkan istirahat ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin aktivitasnya penuh bekerja ya, nah bisa jadi teman-teman telat haid itu karena kecapean. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman merasa kecapean ya
cukup beristirahat yang cukup, tidur yang cukup ya teman-teman, supaya haid itu bisa datang secepatnya. Pencetus yang ketiga yaitu berat badan yang tidak ideal. Nah, berulang kali juga ya teman-teman, kalau memang teman-teman mengikuti konten-konten aku yang sebelumnya, banyak sekali aku membahas bahwa berat badan yang tidak ideal itu sangat berpengaruh sekali terhadap siklus haid. Jadi buat teman-teman harap jaga berat badan yang ideal. Apalagi buat teman-teman, banyak yang bertanya kalau teman-teman itu telat haid atau bahkan haidnya tidak teratur dikarenakan sebelumnya menggunakan alat kontrasepsi. Nah, biasanya buat ibu-ibu yang mungkin menggunakan alat kontrasepsi tertentu, biasanya ibu-ibu itu badannya berat badannya sangat bertambah, jadi gendut sekali. Begitu lepas alat kontrasepsi menjadi kurus sekali. Nah, keadaan seperti ini ya teman-teman bisa mempengaruhi siklus haid. Yang keempat yaitu efek obat-obatan. Nah, jadi ya teman-teman, buat adik kita ada salah satu yang komen di konten aku kalau dia itu menderita penyakit tertentu sehingga dia mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang. Jadi dia siklus haidnya jadi tidak teratur. Nah, inilah jawabannya ya teman-teman. Kalau dengan kita mengkonsumsi obat, baik obat dari dokter atau obat herbal, jika menggunakannya dalam waktu panjang, ini juga mempengaruhi siklus haid kita. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu diet yang ekstrim. Nah teman-teman, jika teman-teman melakukan diet yang ekstrim, bisa jadi mungkin untuk menurunkan berat badan atau menambah berat badan. Nah, ini juga sangat mempengaruhi hormon dalam tubuh kita sehingga siklus haid kita juga itu akan berubah. Pencetus telatnya datang haid selanjutnya yaitu yang keenam ya teman-teman, terdapat kelainan kelenjar tiroid. Nah, ini bisa diketahui dengan pemeriksaan kepada dokter. Biasanya buat teman-teman yang mengalami gangguan ini akan mengalami gejala-gejala tertentu. Pencetus yang ketujuh yaitu kista ovarium. Nah, sama bisa diketahui dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokter kandungan ya, karena biasanya juga wanita-wanita yang mengalami gangguan ini akan mengalami gejala-gejala tertentu yang sangat khas. Cetus yang ke-8 yaitu radang panggul. Nah, jadi buat teman-teman mungkin mengalami radang panggul atau infeksi pada daerah panggul, nah ini juga bisa mempengaruhi telatnya datang haid. Cetus yang terakhir yaitu jika seseorang wanita tidak mengalami haid yang telah menikah, yang pasti perlu dicurigai yaitu disebabkan hamil. Karena biasanya kalau memang teman-teman itu tidak haid dan mempunyai suami sah, pasti yang pertama sekali terpikirkan oleh kita kalau kita tidak haid yaitu hamil. Nah, ini perlu dilakukan tes pack, pemeriksaan kepada bidan atau dokter kandungan. Nah, itu saja ya teman-teman faktor pencetus yang paling sering dialami oleh wanita yang mengalami telat haid. Nah, jadi buat teman-teman jika telah melakukan upaya ke dokter, kemudian telah melakukan pola hidup sehat tapi masih juga tidak mengalami haid, maka mungkin teman-teman mengalami hal-hal yang telah aku jelaskan di atas tadi. Dengan mengetahui faktor pencetusnya, teman-teman bisa menanggulangi hal atau masalah ini ya teman-teman. Dan itu saja penjelasan dari aku, semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh teman-teman. Semoga teman-teman semuanya cukup terjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah menanyakan masalah yang berkaitan masalah konten ini ya. Jangan lupa tonton juga video-video aku sebelumnya dan nantikan juga video-video aku yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.